Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwan wal akhwat sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, karya dari Sayyidul Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Masih dalam bab akidah, dasar-dasar iman. Kita sekarang masuk dalam tujuan diutusnya Sayyidina Muhammad Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Amin. Qala wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'asihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati dhahiratil bahirah wa adamuha wa atwamuha al-Qur'anul azim. Disebutkan bahwasannya wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammadan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdahu wa rasulahu, sebagai hamba dan utusannya. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai hamba. Semulia-mulianya Nabi Muhammad, yang sangat-sangat kita muliakan, yang sangat-sangat kita junjung tinggi, yang selalu kita bersolawat kepadanya, yang kita harapkan syafaatnya. Tapi kita sadar betul bahwasannya kita adalah meyakini betul Nabi Muhammad adalah seorang hamba dari Tuhannya yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semulia-mulianya Nabi Muhammad, seorang muslim tidak boleh menuhankan Nabi Muhammad. Setinggi apapun derajatnya Nabi Muhammad di mata kita, tetap ada yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad adalah seorang hamba dan rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Ila jami'il khalqi, diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kepada seluruh makhluk. Kalau nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu mungkin hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsanya, untuk beberapa negara, untuk kaumnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sekali-kali aku mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Cakupan Nabi Muhammad adalah menyeluruh untuk seluruh alam, bukan hanya untuk satu kaum, bukan untuk satu negara,
bukan hanya untuk satu bangsa, mencakup seluruh kaum. Misal kita yang di Indonesia, kita jauh dari Mekah, tempat di mana diturunkannya Nabi besar Muhammad SAW, tapi syariat itu sampai kepada kita. Syariat ini sampai ke dalam pedalaman orang Afrika, sampai kepada orang-orang Eropa. Semua bangsa mendapatkan rahmat dari rahmatnya Allah melalui rahmatnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Ila jami'il khalqi, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh makhluknya Allah, li hidayatihim, untuk memberikan mereka petunjuk, hidayah, agar mereka mendapatkan petunjuk daripada ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Walitakmili ma'asihim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Setelah mendapatkan syariat Nabi Muhammad, mereka akan mulia, akan sempurna kehidupannya di dunia, dan akan mendapatkan kesempurnaan kehidupan nanti di akhirat. Siapa-siapa yang mengikuti Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya di dunia, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akan mendapatkan balasan yang sangat indah nanti di akhirat. Wa ayyadahu bil mu'jizati dhakhiratil bakhirah, dan Allah Subhanahu wa taala memperkuat beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizat, dengan mukjizat-mukjizat. Satu keluar biasaan yang Allah berikan kepada hambanya, para nabi, para rasul, yang disebut mukjizat. Ada yang disebut kepada para wali-wali Allah adalah karomah yang kita kenal. Kalau kepada para nabi namanya mukjizat. Allah memberikan mukjizat yang sangat-sangat luar biasa kepada Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, mengeluarkan daripada air daripada tangannya, menjadikan keberkahan terhadap kampung yang didatanginya. Banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad. Di kesempatan-kesempatan berikutnya insyaallah kita akan ulas. Tapi ada satu mukjizat yang paling besar. Apa itu? Wa a'dhamuha wa atmamuha wa adwamuha al-Qur'anul azim. Allah memberikan mukjizat kepada beliau yang paling agung dan paling abadi adalah Al-Quranul Azim. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi besar Muhammad SAW. Kita gak lihat Nabi Muhammad belah bulan. Kita gak lihat daripada Nabi Muhammad SAW memberikan daripada kebanyakan kebaikan daripada tangan berkah beliau. Kita tak lihat mukjizat-mukjizat beliau, karena kita tidak sezaman dengan beliau. Tapi Allah masih berikan kita bisa melihat nikmat yang begitu besar, bisa melihat mukjizat terbesar Nabi besar Muhammad SAW yang akan dipelihara oleh Allah sampai daripada datangnya yaumil qiyamah, yaitu Al-Quran. Al-Quran ada di setiap rumah kita. Mukjizat terbesar ini ada di setiap daripada rumah kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah kita menghatamkan Al-Quran? Sudahkah kita mengkaji Al-Quran? Jawab pakai hati kita. Kapan terakhir kita baca Quran? Kapan kita terakhir mengkaji Al-Quran? Kapan terakhir kita mendengarkan kajian tentang Al-Quran? Mari kita belajar Al-Quran. Jangan pernah malu untuk belajar Al-Quran, walaupun dari Iqra lagi, walaupun dari huruf-huruf lagi.
alif-alifan lagi, gak apa-apa. Belajar Al-Quran, kaji Al-Quran, insya Allah keberkahan ada dalam diri kita, insya Allah. Tanamkan Al-Quran kepada anak-anak kita, ajarkan sejak dini Al-Quran kepadanya, mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua, karena itu mujizat yang Allah akan berikan kepada kita, yang Allah akan persembahkan kepada kita, dan kita bisa menikmatinya, mukjizat daripada mukjizatnya Nabi besar Muhammad SAW yang bisa dinikmati kaum muslimin sampai yaumil qiyamah. Al-Quran tidak mungkin hilang dari dunia, dari alam semesta ini, tapi Al-Quran, naudzubillah min dzalik, bisa hilang dari kampung kita, bisa hilang daripada rumah kita, bisa hilang dari keluarga kita, apabila kita tidak mau tanamkan Al-Quran dalam keluarga dan masyarakat kita. Mari sama-sama menghidupkan Al-Quran mulai dari rumah kita dan terus ke masyarakat kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan generasi Qurani, generasi Al-Quran di dalam keluarga dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, insya Allah ketemu di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.